Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa karunia yang sangat besar, kenikmatan yang tidak ada tandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu kita diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kenikmatan berupa keimanan, kenikmatan berada di atas agama Islam. Kemudian nikmat yang juga besar adalah nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di atas sunnah. Oleh karena Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam perkataan beliau yang beliau nukil, yang beliau tulis di kitab Ijtima'ul Juyus, bahwasanya an-ni'ma ni'matan, nikmat itu ada dua, mutlaqah wa muqayyadah. Yang mutlak dan yang muqayyad. Yang mutlak itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu kenikmatan kita berada di atas agama Islam dan kemudian diberi hidayah oleh Allah di atas sunnah. Adapun yang muqayyadah, kenikmatan sehat, harta, kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan ini diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang beriman ataupun tidak. Adapun kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah di atas sunnah, tidaklah diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena kita wajib untuk mensyukuri nikmat ini dengan senantiasa untuk mempertahankan, untuk bisa istiqamah sampai kita wafat, sampai kita dicabut nyawanya oleh malakul maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istiqamah untuk memegang ajaran Islam di akhir zaman itu berat, sangat-sangat berat. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebaik-baik karamah yang paling baik, yang paling afdolnya karamah adalah apa? Bukan bisa terbang di atas air, ya, akan tetapi seseorang bisa istiqomah memegang ajaran yang hak sampai mati. Karena istiqomah ini berat, ya. Betapa banyak, ya, orang-orang yang dahulunya lurus berada di atas al-haq, lalu kemudian di akhir hayatnya menyimpang dari ajaran al-haq. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, kita juga belum bisa memastikan diri kita apakah bisa istiqamah ataukah tidak. Oleh karena kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana beliau senantiasa minta kepada Allah untuk bisa istiqamah, padahal beliau ini seorang nabi dan dijamin surga. Ada di sini yang dijamin surga? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada yang dijamin surga di sini. Ya,
Yang ada kita ini sering menjaminkan sesuatu, ya sertifikat, BPKB, sering dijaminkan. Tapi kalau kita dijamin surga, tidak ada, tidak pernah. Oleh kan, sedangkan Rasulullah SAW minta untuk istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Di dalam redaksi yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, berilah hati kami ini istiqomah di atas agama. Subhanallah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga, yang diampuni dosa-dosanya, ya. Maka kita yang tidak ada jaminan, kemudian yang banyak melakukan dosa, maka kita lebih layak untuk terus berdoa, untuk terus meminta kepada Allah agar kita bisa istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema pada kesempatan kali ini adalah menepis fitnah syubhat. Kita akan jelaskan ya apa itu fitnah syubhat dan yang lainnya. Kita ketahui ma'asyiral muslimin bahwasanya ajaran Islam ini sudah sempurna. Ajaran Islam ini sudah sempurna. Ditutup dengan ayat yang turun pada tanggal 9 bulan Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriyah di Padang Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Pada hari ini, al-yaum, alif lam itu menunjukkan sesuatu yang jelas, littakrif, yaitu hari Arafah pada tanggal 9 ya bulan Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hajjatul wada, haji perpisahan. Karena setelah itu sekitar 80 hari setelah itu beliau wafat. Ayat itu turun. Ya. Pada hari ini yaitu hari Arafah itu telah aku sempurnakan kata Allah agama Islam, dan aku ridho bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang hak. Tidak ada agama yang lain yang diridhoi oleh Allah ya Azza wa Jal selain agama Islam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang kemudian meragukan kebenaran Islam, mencari-cari dalil bahwa saya mengatakan Islam ini tidak relevan, Islam ini butuh revisi. Na'udzubillah. Ini adalah proyek-proyek orang-orang sesat yang ingin menjadikan umat Islam ini kebingungan. Seperti proyek-proyeknya orang liberal, orang sekuler, ya, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minan nar illa qad amartukum bihi. Tidaklah sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga Allah, sesuatu amalan yang akan membuat kita masuk surga, sesuatu amalan yang akan menyebabkan kita masuk surga dan menjauhkan kita dari api neraka, kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan semuanya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Oleh karena tidak ada kemudian penambahan-penambahan di dalam agama Islam. Oleh karena ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Perkara yang baru yang dimaksud dikatakan para ulama adalah di dalam agama, di dalam urusan agama.
bukan di dalam urusan dunia sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Ketika kita menjelaskan perkara yang baru tentang kebid'ahan, kemudian dipahami dengan perkara-perkara dunia. Tidak. Yang kita jelaskan adalah ad-din, perkara agama. Maka setiap perkara yang baru di dalam agama ya adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Oleh karena hati-hati ma'asyiral muslimin. Ini bukan sesuatu yang main-main. Kemudian kita membuat sesuatu yang baru di dalam ajaran Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para ulama mengatakan, ya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun sebagian orang menganggap itu baik. Ya, menganggap itu baik. Ya. Di dalam perkataan yang lain Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan man ibtada'a bid'atan ya faqad zama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat perkara baru di dalam agama, maka telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Bayangkan. Ketika kita mengingatkan saudara-saudara kita mungkin yang terjatuh ke dalam perkara yang baru dalam agama, yang tidak pernah ada ajarannya, hadisnya pun tidak ada, yang palsu pun tidak ada, misalnya, ya kita jelaskan, mohon maaf, ini mungkin minta penjelasan dari amalan ini, apakah ada kira-kiranya dalil yang kemudian menyuruh, ya, kemudian dijawab, ya, dulu Rasulullah SAW itu memang tidak pernah melakukan ini karena tidak sempat, bayangkan, karena tidak sempat. Subhanallah, na'udzubillah. Ini adalah perkataan kekufuran. Secara tidak langsung menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak amanah. Bayangkan. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, kita harus meyakini seyakin-yakinnya agama Islam ini telah sempurna. Seandainya saja ma'asyiral muslimin, dalam satu hari kita ini mengamalkan sunnah. Ya, sunnah yang kita maksud adalah ajaran Rasul SAW secara utuh. Sunnah yang kita maksud adalah al-Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Ya, karena sunnah banyak versinya. Ya, menurut ulama usul fikih begini, menurut ulama ahli hadis begini, menurut ulama ahli fikih begini. Tapi yang kita bahas sunnah di sini adalah menurut ulama akidah, yaitu keseluruhan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam secara utuh. Oleh karena Al-Imam Al-Barbahari di dalam awal kitab beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, beliau mengatakan al-Islam huwa sunnah. Islam itu ya sunnah, was sunnah hiyal Islam. Sunnah itu ya Islam. Jadi ketika kita mengatakan ayo ikut sunnah, yaitu ayo ikut sunnah, ayo ikut Islam. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yakin, seyakin-yakin bahwasanya perkara yang baru dalam agama ini membuat orang jauh daripada sunnah. Seandainya sehari saja kita mengamalkan yang sunnah ajaran Islam yang telah beliau ajarkan kepada kita, itu sudah sangat padat sekali dalam keseharian kita. Tidak perlu lagi kemudian kita perkara baru dalam agama. Benarlah bahwasanya jika seseorang sibuk terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, maka mereka akan meninggalkan sunnah sedikit demi sedikit. Apalagi membuat perkara-perkara yang baru itu seolah-olah sunnah. Yang sunnah, yang ajaran syariat malah asing. Pernah di suatu kampung ada ikhwan-ikhwan kita, alhamdulillah sudah Allah berikan hidayah, kemudian meramaikan musola. Ya, kita ketahui sendiri musola di kampung kan biasanya sepi. Ya, dia yang adzan, dia juga yang imam, sekaligus makmum. Ya. Kemudian adalah 1-2 orang yang meramaikan sholat berjamaah. Kemudian dipertanyakan, ini aliran apa? Kok kalau setiap sholat kok ke masjid? Loh, aliran apa?
Setiap ada adzan kok ke masjid. Bayangkan. Subhanallah. Saking apa? Awamnya atau saking apa ya? Ajaran Islam yang hak sudah dianggap apa? Asing. Yang namanya adzan ya untuk sholat. Masa orang sholat kok dipertanyakan aliran apa? Justru yang tidak sholat tidak ke masjid itu ditanyakan aliran apa? Iya atau tidak? Iya. Subhanallah. Lihat, ketika adapun kalau ada acara-acara perayaan-perayaan, masya Allah full, ya. Subhanallah. Kalau subuh sholat berjamaah, masya Allah, ya, tidak ada orang datang. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ayo kita kembali kepada ajaran kita. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Islam ini telah sempurna, tidak butuh dengan penambahan ibadah. Ya. Oleh karena ya para ulama membuat sebuah kaidah, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Ya, di dalam redaksi yang lain al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal ya hukum sebuah ibadah itu kita diam dulu. Ya, illa dalla dalilun ala masyru'iyyatihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Kalau disyariatkan, diamalkan. Kalau kemudian tidak ada dalil yang mensyariatkan, berhenti, tidak mengamalkan. Kalau kita berani mengamalkan, tidak ada dalil yang mendukung, tidak ada kemudian pemahaman ulama yang mendukung seperti itu, maka kita telah melakukan penyimpangan. Ya. Adapun perkara-perkara dunia, dalam sebuah kaidah disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibaha. Ya, perkara dunia itu hukum asalnya ya boleh. Illa dalla dalilun ya ala nahyihi, ya, atau ala man'ihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan perkara itu dilarang. Ya, masalah jual beli, silakan jual beli apa saja selama itu tidak dilarang oleh syariat. Kecuali ada dalil yang melarang dari syariat. Misalnya tidak boleh jual beli babi, tidak boleh jual beli ya hewan-hewan yang memang diharamkan, bangkai, ya, atau yang lain. Tidak boleh jual beli khamar, tidak boleh jual beli narkoba. Itu ada dalilnya, jelas dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun perkara-perkara yang lain tidak butuh dalil. Ya, ketika kita berjualan jeruk misalnya, apa dalil jualan jeruk? Ya tidak ada. Hukum asalnya boleh kok. Ya, kan tidak ada larangan. Ya, tidak boleh jualan jeruk gitu misalnya. Enggak, silakan mau jualan jeruk, bangga apa terserah. Ya. Itu kalau dalam perkara dunia, ma'asyiral muslimin. Kita sangat dianjurkan untuk kreatif dalam urusan dunia. Adapun urusan agama jangan kreatif. Ya, dimodifikasi tidak boleh. Ya, dalam syariat Islam itu kita mengambil apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dipraktekkan. Oleh karena di dalam Islam itu ada kemuliaan yang bernama al-isnad. Jadi yang sampai kepada kita itu jelas sanadnya, bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena dahulu para ulama ahli hadis itu dengan susah payah mereka menghafal, mereka kemudian berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Ya. Nah sekarang enak zaman kita ini. Ya, tidak perlu berjalan jauh, sudah ada apa? Google, Syekh Google. Ya tinggal ketik keluar semua hadisnya. Masya Allah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanullah. Ini kemuliaan di dalam agama ini. Oleh karena Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad laqala ma syaa. Kalau seandainya tidak ada isnad, pasti orang akan berkata semaunya di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ketika ada orang yang membawakan sebuah hadis, ya, itu pasti diketahui oleh ulama ahli hadis. Ini hadis dhaif, ini hadis palsu, atau ini hadis sahih. Jadi jelas. Ya. Itu sudah jelas semuanya, sudah ada kaidah-kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama ahli hadis. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ulama ahli hadis ini paling dibenci ahli bid'ah. Paling dibenci. Ya. Sampai kemudian ahli hadis ya
para ulama merekomendasikan ahli hadis zaman ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, siapa yang kira membenci beliau? Ahlul bid'ah. Dikatakan beliau tidak pakar hadis, hanya tukang jam. Naudzubillah. Ya, subhanallah. Beliau, kalau antum ketahui, beliau adalah muassis Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan seluruh kitab-kitab beliau itu diwakafkan di Universitas Islam Madinah, di Maktabah Al-Markaziyah yang ada di Universitas Islam Madinah. Bisa dicek ketika kita umroh, kemudian kita berkunjung ke kota Madinah, bisa mampir. Iya, hanya 5 kilo dari Masjid Nabawi ke Universitas Islam Madinah. Subhanallah. Apakah mungkin orang yang tidak berilmu dalam urusan hadis kemudian mendirikan fakultas hadis? Apakah mungkin? Pasti kalau tidak berilmu sudah diingkari oleh ulama-ulama yang sezaman. Tapi buktinya tidak begitu, ma'asyiral muslimin. Syekh Nasiruddin Al-Albani itu diakui oleh kawan dan lawan, itu diakui. Meskipun kita mengakui bahwasanya beliau juga manusia, ada sisi-sisi salahnya juga ada, manusia biasa, tidak maksum sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebaikannya lebih banyak, ma'asyiral muslimin. Ya, oleh karenanya inilah ya. Kemudian yang akan menjaga syariat Islam ini sampai akhir zaman itu akan senantiasa ada. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada ya umatku yang menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudarat mereka, tidak memudaratkan mereka, tidak kemudian membuat semangat mereka runtuh ketika ada orang yang mencela mereka. Wala man khalafahum, yang menyelisihi mereka atau bahkan yang mengolok-olok mereka. Mereka tidak akan mundur sedikit pun hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang perkara dari Allah azza wajal. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, apa perkara dari Allah? Ya, adalah menjelang hari kiamat. Ya. Dan mereka tetap istiqomah untuk mempertahankan, menjaga syariat Allah ya, yang murni. Ajaran agama Islam yang murni. Dikatakan siapa Taifah itu? Imam Ahmad mengatakan, siapa lagi kalau bukan ahli hadis? Siapa lagi kalau bukan ulama ahli hadis? Karena mereka yang paling paham tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siang malam mereka gunakan waktunya untuk meneliti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ma'asyiral muslimin, kebobrokan orang-orang yang membawakan hadis palsu itu cepat diketahuinya. Ya, tidak lama kemarin ada seorang yang membawakan hadis palsu. Katanya dapat dari mimpi. Jadi langsung diriwayatkan dari Nabi melalui mimpi dan disampaikan kepada umat. Ya, untuk melariskan dagangannya. Ya. Hadis itu berbunyi, man syaribal qahwa dakhalal jannah. Barang siapa minum kopi masuk surga. Masya Allah. Kira-kira siapa yang laris nanti? Ya, pedagang kopi. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di Indonesia ini ya unik. Sesesat-sesat aliran itu pasti laku. Sesesat-sesat aliran pasti laku. Ya atau tidak? Laku. Bayangkan. Ya, oleh karena kalau kita pengen hanya cuma cari duit, ya, tapi tidak memperhatikan masalah akhirat, itu mudah di Indonesia. Ya, bikin aja misalnya wisata penghapus dosa. Oh, itu banyak itu yang hadir. Ya, cukup bayar 50.000. Wah. Ya, subhanallah. Apalagi di Padang banyak pantainya. Misalnya di Kapleng aja, ya, mandi di sini diampuni dosanya 10 tahun. Wah. Ya, buatlah hadis palsu. Itu mudah. Akan tapi kita takut kepada Allah. Orang-orang yang membuat hadis palsu sengaja berdusta atas Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta
atas nama Nabi Muhammad SAW, ya, falyatabawwa maq'adahu min, booking tiket sekarang di neraka. Ya, silakan ambil tempat, silakan siap-siap mengambil tempat di neraka, waliyadzubillah. Dan hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para sahabat, menunjukkan kesahihan hadis ini. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah fenomena yang terjadi ya di negara kita ini, terutama pada umat Islam. Akan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sudah dikabarkan bahwasanya ajaran Islam itu akan berpecah. Dalam sebuah hadis yang saya boleh mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Ya, akan berpecah umatku itu menjadi 73 golongan. Semua mereka ada di neraka kecuali satu. Ya, sahabat ini cerdas. Ya, sahabat itu orang yang cerdas. Beliau tidak bertanya siapa yang 72. Ya. Karena banyak, ruwet. Ya. Beliau tanya, siapa yang satu? Manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu yang selamat? Beliau menjawab, al-jamaah. Ya, dalam redaksi yang lain, maka na'alihil yauma wa ashabi. Siapa yang beragama sebagaimana agama aku sekarang ini dan agamanya para sahabat. Karena yang paling paham Islam itu siapa, Pak? Ya, setelah Nabi siapa? Sahabat. Karena Nabi itu ya kemudian dikasih wahyu oleh Allah dan sahabat menyaksikan. Ya, kapan ayat itu turun, sebab apa ayat itu turun, sahabat tahu betul. Oleh karena ya, pemahaman agama yang hak itu adalah pemahaman yang dipahami oleh sahabat. Ya, oleh karena kita sering, ayo kita kembali kepada salafun saleh. Siapa salafun saleh? Salafun saleh itu siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man ba'dahum, yang setelah mereka akan tapi yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan wajib bagi kita mengikuti para sahabat. Kalau kita tidak mengikuti para sahabat, kita akan menjadi orang yang menyimpang. Ya. Karena sahabat itu sudah dijamin surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, ya, was-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun itu dikatakan para ulama, mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Ya, mereka itulah as-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin. Muhajirin ada orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Wal ansar, orang-orang Ansar. Orang-orang penduduk Madinah yang kemudian menolong sahabat muhajirin. Ya, memberikan pertolongan berupa apa saja yang bisa ditolong oleh mereka. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Kalau kita menjadi sahabat sudah tidak mungkin. Ya, kalau kita mau jadi sahabat itu sudah tidak mungkin. Akan tapi kita masih bisa menjadi orang yang walladzina taba'uhum, orang yang mengikuti sahabat, orang yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar bi ihsan, mengikuti dengan baik. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ya kemudian penting bagi kita untuk kita ketahui. Dan setiap ada masanya, ya, ada masanya ketika al-haq itu ada, al-batil itu juga selalu ada. Ya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ketika al-haq ada berarti musuhnya juga ada. Ya, ketika Nabi Ibrahim ketika itu berdakwah, siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Hah? Siapa musuhnya? Raja siapa? Raja Namrud. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa berdakwah, ada musuhnya? Siapa musuhnya? Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada musuhnya? Banyak musuhnya. Ya, bahkan dari keluarganya sendiri. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lain banyak. Ya. Masih banyak musuhnya Nabi sallallahu. Oleh karena itu sudah sunnatullah.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ujian dari Allah. Kenapa kok harus ada orang sesat? Kenapa? Ya, buat ujian. Buat ujian bagi kita, apakah kita akan senantiasa istiqomah ataukah tidak. Ya. Oleh karenanya kalau kita mengaku beriman, kemudian mengaku sudah ngaji, ya, ayo kita jaga itu istiqomah. Ya, baik, perlunya kita membahas ini, ya, tema menepis fitnah syubhat. Karena fitnah syubhat ini, dan fitnah itu ada dua. Ya, fitnah itu kata para ulama itu bermuara pada dua hal ini. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubhat. Ini paling berbahaya, kerusakan yang besar. Ya. Fitnatus syahawat ini berbahaya. Ya. Akan tetapi ada yang lebih dahsyat, yaitu fitnatus syubhat. Kalau fitnatus syahwat semisal orang berzina. Orang berzina. Apakah ada orang kemudian berzina kemudian berbicara saya berzina ini karena Allah? Ya, mengharap pahala dari Allah? Ada nggak orang yang seperti itu? Alhamdulillah Ustaz, saya malam ini nggak ikut ngaji sama antum. Ana ada kumpul sama teman di diskotik, ya, untuk mengharap ridho Allah. Ada nggak seperti itu? Ya, minimal tidak ada. Ya, kalaupun ada itu kebangetan. Ya, orang yang masih ada hatinya lurus itu enggak ngomong seperti itu. Ya, karena apa? Mereka tahu kalau perbuatan mereka itu apa? Maksiat, salah. Ya, sehingga mereka mudah untuk bertobat kepada Allah. Kalau orang tahu kalau dia ini salah, ya, dia mudah untuk rujuk. Ketika dinasihati, ketika mendapatkan arahan dari ustadz atau dari temannya yang saleh. Adapun fitnatus syubhat, ya, ini susah untuk rujuk kecuali yang diberi daya oleh Allah. Karena kenapa? Dia merasa di atas kebenaran, makanya lebih berbahaya. Ya, orang-orang yang kena fitnatus syubhat ini lebih berbahaya karena merasa di atas kebenaran, merasa di atas al-haq. Ya, sehingga ketika kita ingkari, kira-kira mereka marah enggak? Marah enggak? Ya marah. Yang mengingkari kena bully. Iya. Iya. Karena memang mereka merasa benar dengan kesesatan yang mereka lakukan itu. Abdurrahman bin Muljim, seorang tokoh Khawarij yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Bayangkan, membunuh Khalifah bin Abi Thalib itu dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah, mencari wajah Allah Azza wa Jalla, mencari pahala dari Allah. Bayangkan, membunuh khalifah dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu yang saya maksud dengan fitnatus syubhat. Bayangkan, ngeri kan? Ngeri. Siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib ini siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib ini orang yang dijamin surga. Sedangkan Abdurrahman bin Muljim tidak ada jaminan surga. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib ini siapa? Menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantara ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Sepupunya Nabi Muhammad SAW, anaknya Abu Talib. Sedangkan Abu Talib pamannya. Ya. Dan Ali ini dari kecil sudah masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali. Ya, dirasa bahwasanya Ali ini tidak adil. Ya, itulah subhatnya Khawarij. Ya, dari masa ke masa subhatnya Khawarij yang paling parah itu 3 hal. Ya, oleh karena kita harus hati-hati. Mereka yang pertama adalah takfirul muslimin. Ya, suka mengkafirkan kaum muslimin. Alhamdulillah, dakwah salafiyah. Ya, manhajus salaf. Tidak suka kemudian obral kafir. Ya, tidak sebagaimana orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang dosa besar dianggap kafir. Ya. Sehingga keyakinan Abdurrahman bin Muljim itu menganggap Khalifah Ali itu kafir. Bayangkan. Kemudian yang kedua adalah setelah mengkafirkan otomatis halal darahnya. Otomatis apa? Halal darahnya. Sehingga mereka menumpahkan darah.
Oleh karenanya keluarlah fatwa-fatwa dari Khawarij ya zaman sekarang itu bolehnya bom bunuh diri. Alhamdulillah manhajus salaf Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki tidak pernah memerintahkan itu, berlepas diri dari perbuatan itu. Walaupun casingnya sama, ya jenggotan, ya kemudian mungkin tidak isbal dan lain sebagainya. Tapi Ahlussunnah berlepas diri dari mereka. Kemudian di antara ciri besar mereka adalah mereka memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, memberontak bukan hanya dengan pedang, dengan lisan juga mencela, kemudian mencaci maki di media sosial, menggiring opini agar rakyat membenci pemimpinnya. Kalau rakyat sudah membenci pemimpinnya, otomatis mudah untuk melakukan apa? Kudeta. Itu gaya-gaya Khawarij semenjak dulu. Ya, dengan mereka juga berdalil loh. Jangan pikir antum Khawarij ini tidak berdalil, tidak punya dalil. Berdalil. Khawarij ini lebih pintar daripada antum. Di sini ada yang hafal Quran. Ya, kalah antum sama Khawarij. Khawarij itu hafal Quran. Kalau sholat malam itu lama, Pak. Ya, kalau kita sholat malam paling 1 rakaat tapi ngantuk. Kalau Khawarij ini luar ahli ibadah. Ya. Mereka ini ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, tapi sesat. Ya. Karena ukuran kesesatan seorang itu bukan dilihat dari ibadahnya, tapi pemahamannya yang ada di otaknya. Apa pemahaman mereka terhadap agama Islam ini? Ya, sudah bisa? Belum? Oh, baik. Sehingga masyarakat muslim itu, ya, di antara contohnya, ya, masih banyak firqah-firqah yang lain. Ya. Oleh karenanya Khawarij ini akan senantiasa ada. Hati-hati. Ya, Khawarij akan senantiasa ada sampai nanti. Ya, sebelum turunnya Dajjal itu masih ada Khawarij. Ya, jadi jangan kemudian Ustaz Khawarij sudah tidak ada, itu kan zaman dulu, sekarang tidak ada. Kata siapa? Banyak sekarang. Ya, orang-orang yang mengkafirkan negara Indonesia, negara Indonesia negara kafir, bayangkan. Ya, presidennya kafir, siapa yang mendukung presiden kafir, pokoknya semua dikafirkan. Naudzubillah. Jangankan Indonesia, negara Arab Saudi dikafirkan. Ya, mereka punya kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini termasuk pentolannya Khawarij zaman ini. Ya, beliau menulis sebuah kitab Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Takfir Daulah Saudiyah. Ya, penjelasan yang jelas akan kafirnya negara Saudi. Bayangkan, negara Saudi itu ada Mekah, Madinah, Pak. Dikafirkan. Lah, apa kabar dengan Indonesia? Ya. Kalau Saudi saja dikafirkan, apalagi Indonesia? Bukan nggak ada kota sucinya, ada nggak di Indonesia kota suci? Tidak ada. Ada Ka'bah enggak? Tidak ada. Oleh karena maksud hati-hati. Ya. Oleh karena nanti insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan ya setelah sholat Isya insya Allah. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran bagi kita, pemahaman, sehingga kita bisa kita belajar keburukan itu bukan untuk kita lakukan, ya, tapi agar kita terhindar dari keburukan. Ya, wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan bahwasannya ada 2 fitnah besar yang menimpa kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama bermuara pada 2 hal ini, yaitu fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. Dan kalau fitnatus syubuhat, fitnatus syahawat, nah ini berbahaya. Ya. Akan tetapi ada yang lebih berbahaya. Dan banyak orang yang melakukan fitnatus syahawat, terjatuh ke dalam fitnatus syahawat, mereka sadar bahwasanya mereka itu salah. Akan tetapi banyak orang yang terjatuh ke dalam fitnatus syubuhat, fitnah kesesatan. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka berada pada kesesatan. Bahkan dengan terang-terangan menyatakan ini adalah kebenaran.
Ya, oleh karenanya perkataan para ulama diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya, al bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Kesesatan berupa kebid'ahan, perkara melakukan perkara baru di dalam agama, itu lebih dicintai oleh iblis daripada orang melakukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan orang tahu itu maksiat, orang berzina tahu dia maksiat itu. Minum khamr, berjudi, jual beli yang haram, tahu nih. Oh ini haram, ini maksiat. Ya. Ketika dia dinasihati, mungkin dia belum menerima ketika itu, tapi dia sadar itu salah. Tapi kalau orang yang sudah melakukan kebid'ahan, ini sudah merasa dia di atas al-haq, ya, tidak mau dibenarkan, ya, diberikan dalil, diberikan penjelasan para ulama, diberikan ini dan itu, tetap, ya, tidak mau rujuk, padahal jelas salah. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, inilah berbahaya, dan fitnah ini sangat ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, yaitu umatku, adalah syahwat, yaitu mengikuti nafsu yang bermuara pada perut dan kemaluan. Jadi kalau syahwat itu muaranya ke perut dan kemaluan, ya, soal kemudian makan harta haram, ya, berzina, pokoknya intinya kembali kepada situ, ya. Adapun yang kemudian yang kedua adalah fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan ini yang dimaksud dengan fitnatus syubhat. Kalau fitnatus syubhat itu menyerang kepada pemikiran seseorang, keyakinan seseorang, dan ini sangat berbahaya. Ini urusannya antara surga dan neraka. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, bagaimana menangkal fitnatus syahwat wa fitnatus syubhat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, Allah mengatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang akan memberikan petunjuk. Dikatakan adalah para ulama ahli ilmu, ya, dengan perintah kami, itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla, selama mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya syubhat itu tidaklah bisa kemudian kita atasi kecuali dengan ilmu. Adapun syahwat tidak bisa kita atasi kecuali dengan sabar, ya. Kalau kita tidak sabar untuk mengendalikan syahwat kita, kita akan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat di jalan Allah. Oleh karena ya, banyak orang yang terjatuh ke dalam fitnatus syahwat itu. Mungkin dia hafal Al-Quran, mungkin dia hafal hadis, kemudian bertemu dengan seorang wanita, dia melakukan perzinahan. Itu udah tidak guna lagi hafalannya. Itu kenapa? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar, padahal hafal Quran, padahal hafal hadis. Itu sudah kita ingatkan, mas, wala taqrabuz zina, ya, itu saya sudah hafal itu, ya, tapi dia tidak sabar. Oleh karena syahwat itu harus dilawan dengan kesabaran. Betapa banyak orang yang tidak sabar diuji dengan kemiskinan, sehingga kemudian bekerja dengan pekerjaan yang haram, menipu, ya, ataupun pekerjaan yang sudah dilarang oleh syariat. Kemudian mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah, ya. Padahal rezeki Allah dibentangkan seluas-luasnya, ya. Karena kita berpikiran sempit, kemudian kita, ya, mengatakan bahwasanya cari yang haram saja susah. Lah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, inilah yang harus kita perhatikan, ya. Dan kemudian di antara jenis-jenis syubhat yang dijelaskan oleh para ulama, dimulai dari yang paling parah, yaitu syubhat kekafiran. Ya, kalau sudah kafir, ini bahaya, meragukan Islam, kemudian murtad.
Banyak yang seperti ini. Jangankan kita, zaman kita, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka bertemu dengan Nabi, ngaji sama Nabi, bayangkan. Jadi ngajinya sama Nabi, tapi kemudian murtad. Ya, yaitu diantaranya adalah yang bernama Ubaidillah bin Jahal. Beliau ini adalah istrinya dari Romlah binti Abi Sofyan, ya, atau yang lebih dikenal dengan Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah. Kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Habasyah. Di mana itu? Amerika? Bukan. Ethiopia. Ya. Sekarang itu ada yang namanya Ethiopia. Itu yang ada di Afrika. Ya. Kalau kita mau berkunjung ke sana bisa. Ya, ada penerbangannya dari Jakarta menuju ke Ethiopia. Mereka hijrah ke sana. Di sana, masya Allah, tergoda dengan, ya, dua-duanya, fitnatus syahwat wa fitnatus syubhat. Dikatakan para ulama, apa penyebab dia tergoda? Dia berkumpul duduk bersama orang-orang pecandu khamr, syahwat. Kebetulan orang-orang pecandu khamrnya kafir. Syahwat dapat, syubhada dapat, akhirnya murtad. Oleh karena ma'asyiral muslimin, kita hati-hati. Ya, jangan asal mau duduk saja. Karena kita ini main-main, ya, dengan agama Allah. Ustadz, anak kalau di pengajian kayak gini udah sering, ya, saya pengen ngetes iman saya. Saya pengen apa? Ngetes iman. Nanti mau kemana? Ya, malam ini saya mau kumpul sama teman-teman lama dulu sebelum hijrah, sebelum tobat. Ya, di diskotik ada di kota sana. Pengen ngetes iman aja, kira-kira goyah atau tidak. Subhanallah. Tapi anak nggak macam-macam, insyaallah. Ya, bayangkan. Antum masuk diskotik itu sudah macam-macam. Kok udah macam-macam. Sekarang orang banyak begitu. Ya. Kemudian Ustaz, saya kan lagi belajar. Ya, saya ambil semua Ustaz. Semua ustadz itu saya ambil. Ya, mau yang sunnah, mau yang tidak sunnah, mau yang sesat, ya, saya ambil. Ya. Kan yang paling penting saya ambil baiknya dan buang buruknya. Ini kaidah menyesatkan. Ya. Ini kaidah menyesatkan. Oleh karena bisa jadi kaidah ini betul jika diterapkan kepada sesama ahli sunnah. Bisa jadi betul. Misalnya ada Ustadz ahli sunnah A, ya, berbeda pendapat dengan Ustadz ahli sunnah B. Ternyata pendapat yang rojih misalnya dipegang pendapat ahli sunnah A. Silakan ambil yang ini. Ya. Itu boleh sesama ahli sunnah. Tapi kalau diterapkan kepada di luar ahli sunnah, ini salah. Ya, apalagi kemudian kita baru belajar. Dari mana kita mengetahui itu benar atau tidak? Ya. Apa filternya? Apalagi kita tidak punya ilmu. Ya, kecuali kalau kita sudah punya ilmu, punya bekal, ya, misalnya sudah mau meneliti, ya, menulis tesis, menulis disertasi, sehingga membutuhkan referensi dari kitab-kitab ahli bid'ah. Itu lain ceritanya. Ya. Itu pengecualian. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan, apalagi kita, apa butuhnya kita? Tidak ada kebutuhan. Ya. Jangan kemudian kita ini main-main dengan agama Allah. Imam Ahmad, antum tahu Imam Ahmad? Ma'ruf, ya, Imam Ahmad, ya. Beliau ini dikatakan hafal 1 juta hadis. Baik. Hafal berapa? 1 juta hadis. Jadi yang sahih, yang tidak sahih itu beliau hafal semua. Ya. Sehingga beliau tahu kalau orang-orang ini memalsukan hadis itu tahu. Ya, beliau sudah hafal semua. Beliau ini dijuluki dengan Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah.
Beliau ini ketika masa fitnah itu tegar, Pak. Ketika itu beliau dipenjara, ya, karena mempertahankan akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan pemimpin-pemimpin ketika itu menghendaki bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Pemahaman Mu'tazilah. Iya. Kemudian Imam Ahmad, antum tahu, ketika melewati majelis ahlul bid'ah itu ditutup, Pak, telinganya. Tidak mau dengar satu kata patah pun. Bayangkan, itu Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sekarang kita ini hafal hadis berapa? Al-Quran hafal berapa? Kemudian kita dengan berani-beraninya ngetes iman, ya, ngetes ilmu. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, inilah yang dinamakan dengan, ya, nanti kita akan kena syubhat. Apalagi kalau sudah urusannya tentang kekafiran, ini bahaya. Ya, kita duduk di majelisnya orang-orang yang mengusung kekafiran, misalnya. Ya, na'udzubillah. Kemudian di antara syubhat yang parah berikutnya adalah syubhat kemunafikan. Kemunafikan itu apa? Zahirnya Islam, hatinya busuk. Hatinya busuk, penuh kebencian terhadap agama Allah ya azza wajalla. Ya. Sebagaimana orang-orang, ya, liberal, ya, dan yang semisal mereka. Itu mereka adalah orang-orang munafik. Mereka lisannya atau pakaiannya Islam, ya, pakai peci juga, pakai pakaian takwa juga. Tapi mencela ayat-ayat Allah, tidak mau mengimani ayat-ayat Allah, bahkan dengan berani merubah ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Ya. Semisal ada di antara mereka itu mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Ya. Ada juga di antara mereka, bahkan gelarnya itu tidak main-main, doktor, profesor, ya, S1, S2, S3, STLR, pokoknya banyak. Ya. Subhanallah. Ada yang mengatakan juga jilbab tidak wajib. Bayangkan, ya, itu memiliki gelar yang besar, akademik yang tinggi. Apakah dengan akademik yang tinggi kemudian kita seenaknya berfatwa tentang agama Allah? Bisa. Justru orang-orang yang seperti ini adalah perusak agama Allah ya azza wajalla. Ya. Penyesat umat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya ilmu yang sesungguhnya itu, ya, adalah rasa takut kita kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Ya. Hakikat sebuah ilmu itu rasa takut kita kepada Allah. Semakin belajar, semakin akademiknya tinggi, harusnya kita semakin berhati-hati berbicara tentang agama Allah, bukan semakin berani mengingkari kewajiban, bukan semakin berani menghalalkan yang haram. Ya, bukan seperti itu. Itu orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Bayangkan. Ya. Kemudian di antara jenis-jenis syubhat yang sangat berbahaya di antara juga adalah, ya, bid'ah, ya, kebid'ahan, ya, mengikuti hawa nafsu. Ini luar biasa, ya, dan ini tersebar, ya, dan ini sudah menjadi proyek, ya, proyek. Jadi kesesatan itu terstruktur, ya, kesesatan itu terstruktur sehingga subhanallah, ya, efeknya luar biasa kepada umat. Oleh karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, harus betul-betul belajar ilmu syar'i, ya, mendalami agama Allah agar kita bisa istiqomah di akhir zaman. Berat, Pak. Ya, apalagi di akhir zaman dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna min asyratis sa'ah ay yultamasal ilmu indal asagir. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat, seseorang mengambil ilmu, belajar kepada al-asagir,
Abdullah bin Mubarak mengatakan asawir adalah ahlul bid'ah. Kalau kita sudah mulai berani belajar kepada ahlul bid'ah, maka itu adalah tanda-tanda kiamat. Tidak memiliki prinsip. Ahlus sunnah adalah orang yang memiliki prinsip, yang hak-hak, yang batil-batil. Ya. Katakan yang hak-hak. Karena ahlus sunnah tidak ada kepentingan duniawi. Tujuannya hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan uang, tidak ada kepentingan ini. Nah. Yang ada adalah kita mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ahlu sunnah lah yang akan mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku Nabi Muhammad SAW menunggu kalian di telaga haud. Di telaga. Kita ditunggu oleh Nabi SAW. Kemudian dikabarkan di dalam sebuah hadis, nanti akan ada seseorang yang akan diusir dari telaga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, loh, kenapa ini kan umat? Allah menjawab, engkau wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Itu mereka telah mengotak-atik ajaran, tidak kemudian kembali kepada sunnah, melakukan perbuatan bid'ah. Ini hati-hati. Ya. Oleh karenanya di antara prinsip kita di dalam belajar ma'asyiral muslimin dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Sirin di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini, kita menuntut ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dengan siapa kalian belajar agama kalian. Lihat. Ya, ini adalah prinsip yang harus kita pegang ma'asyiral muslimin. Ya, untuk senantiasa belajar kepada ahlus sunnah. Ya. Memang sebagian ada pembahasan ya bagaimana belajar dengan ahlul bid'ah. Ya. Maka untuk menutup celah itu kita tutup rapat-rapat, tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Ya. Kecuali darurat. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin itu kecuali betul-betul darurat. Ya. Tidak ada lagi di suatu kampung itu yang bisa ngajar Al-Quran kecuali dia. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ketika itu akan tetapi cukup bagi kita untuk belajar itu saja. Sekarang orang-orang menyebarkan kesesatan ini, Pak, dengan berbagai macam model. Harus hati-hati. Ada yang masuk melalui tahsin Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran. Ada yang mulai dari pengobatan. Itu kemudian itu disusupkan. Ini nih, begini nih. Ya. Ada yang dimulai dari pokoknya sosial keumatan. Hati-hati. Ya. Kita harus betul-betul selektif ya di dalam memilih guru, karena kalau tidak ini berbahaya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, inni la akhafu ala ummati illa al-a'immata al-mudillin wa idza wudi as-sayfu fi ummati lam yurfa anhum ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku tidak takut atas umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali para pemimpin yang menyesatkan, yaitu ahli ilmu, ulama yang dianggap ulama tapi mereka menyesatkan, menggiring umat untuk berbuat kesesatan. Ya. Dan jika diletakkan pedang pada umatku, kata Rasulullah SAW, maka tidak akan diangkat dari mereka sampai hari kiamat. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini hati-hati. Oleh karena prinsip yang harus kita pegang agar kita bisa menepis fitnatus syubhat dari mana kita belajar. Ya. Dan ciri guru yang boleh diambil ilmunya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada dua. Guru yang boleh diambil ilmunya ada dua ciri.
Yang paling pertama, belajarnya jelas. Belajarnya apa? Jelas. Dia belajar di mana? Ya, pernah melakukan talibul ilm, ya, talabul ilm. Ya, betul-betul melakukan menuntut ilmu. Ya. Dan dia menuntut ilmu kepada siapa? Ya, pada ulama ahli sunnah kah? Pada ulama ahli bid'ah kah? Ya, atau di mahat-mahat yang mengajarkan sunnah, atau di kampus-kampus yang mengajarkan sunnah, atau enggak? Dilihat dulu dari mana dia belajar. Itu yang pertama. Ya. Karena nanti efeknya akan diketahui orang-orang ini sebagai penuntut ilmu atau tidak. Karena pasti ada orang-orang yang akan tahu. Kemudian mereka saling merekomendasikan. Ya. Jadi penuntut ilmu, para asatidzah itu saling merekomendasikan antara satu dengan yang lain. Ya, asalkan memang mereka sama-sama di atas sunnah. Ya, misalnya kita di Kota Padang, siapa kita rekomendasikan? Ya, belajar misalnya kepada Buya Elfisam, belajar Buya dengan Buya Faisal, belajar dengan Ustadz ini. Jelas, diketahui. Misalnya di kota A, kota B, ya, misalnya kalau kita di kota Madinah, diketahui belajar kepada siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Soleh As-Suhaili. Jelas. Misalnya di Mekah, belajar kepada siapa? Syekh Wasiullah Abbas, ya, dan para ulama yang Syekh Bazmul. Ya, subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah seorang guru tersebut mumpuni dalam ilmunya. Ya. Yang dikatakan dalam bahasa Arab itu al-ifadah. Dia bisa ngajar, dia bisa memberikan faedah dari ilmu yang mereka telah dapatkan dari guru-guru mereka. Termasuk dari ifadah ini mereka benar di sisi akidahnya, mereka benar di sisi manhajnya, mereka benar di sisi ibadahnya, tidak menyimpang. Ya. Oleh karena kalau tidak memenuhi dua syarat ini, kita tidak boleh belajar kepada dia. Hati-hati. Ya. Bukan berarti kita membatasi, tidak. Selama mereka ahli sunnah, berada di atas manhajus salaf, dan kemudian jelas dikenal siapa gurunya, belajar di mana, ya. Kemudian juga dia mumpuni dalam suatu bidang ilmu tersebut, maka kita belajar. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Dan ini usul yang sangat penting. Kalau tidak, ma'asyiral, ini kalau tidak kemudian dibendung, apalagi kita sekarang ini zamannya media. Ya. Gurunya sekarang ini ganti, bukan ustadz lagi, Syekh YouTube. Ya, subhanallah. Sehingga apalagi sekarang ini fitnah syubhat, ahli syubhat ini menyebar syubhatnya di YouTube, di Instagram, di TikTok, ya, di apa lagi, di banyak Facebook, di media-media sosial. Ya, maka kita tidak boleh mengikuti akun-akun itu. Kita hapus, bisa kita blokir, karena mempertahankan agama, mempertahankan al-haq itu lebih diutamakan, daripada kemudian kita terkena penyakit. Karena kalau kita sudah kena subuhan, obatnya tidak ada di apotek. Ya, nanti kalau pulang dari masjid tanya di apotek, ada nggak obat subuhan? Tidak ada. Kalau antum pusing ada. Ya. Kalau antum sakit perut ada obatnya. Ya. Tapi kalau syubhat tak ada obatnya. Oleh karena masyarakat muslim ini hati-hati. Ya. Karena pada akhir zaman ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan sayati 'alan nas, akan datang suatu zaman kepada manusia, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, yusaddiqu fiha al-kadhib, ya, wa yukadzibu fiha as-shadiq. Jadi yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Sudah terjadi atau tidak? Sudah terjadi. Orang-orang yang menyeru kepada sunnah dituduh macam-macam.
Orang-orang yang menyuruh pada kebid'ahan selamat, dibenarkan, ya, ditokohkan. Na'udzubillah. Ya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Ya. Kemudian amanah, orang-orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Orang-orang yang khianat dianggap sebagai orang yang amanah. Jadi zamannya sudah terbolak-balik. Maka di sana akan ada yang bernama Ruwaybidah. Kemudian apa itu Ruwaybidah? Ya, Rasulullah SAW langsung menjawab. Jadi kita tidak perlu kemudian mencari-cari jawabannya. Rasul langsung menjawab. Kila, ya, para sahabat bertanya, wa mar Ruwaybidah? Siapa Ruwaybidah itu ya Rasulullah? Ya, kemudian beliau menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh. Kalau di dalam syariat itu mereka adalah orang-orang yang menyelisih sunnah, itu adalah orang-orang yang bodoh. Meskipun punya gelar, meskipun punya pengikut banyak, meskipun punya ini punya itu, ya, mereka orang-orang yang menyelisih sunnah, tidak mengikuti sunnah adalah at-tafih, orang-orang yang bodoh yang kemudian berbicara berfatwa untuk urusan manusia yang banyak. Ini hati-hati. Makanya belajar harus hati-hati, karena ini masalah agama kita, masalah dunia akhirat kita. Kalau kita sakit, ini urusan dunia. Kalau kita sakit jantung, kita nyari spesialis jantung atau spesialis kandungan? Hah? Jantung. Ini urusan dunia, Pak. Kalau antum sakit jantung, berobat kepada spesialis kandungan, apa yang terjadi? Iya. Ya keguguran nanti. Kok keguguran apa? Ya salah obat. Iya. Bayangkan. Itu urusan dunia. Paling mentok mati. Paling mentok apa? Mati, sudah selesai. Tapi kalau urusan agama, apa paling mentok? Neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena ini tidak main-main, masyarakat muslimin. Oleh karena saya mengingatkan kepada diri kita, ayo hati-hati. Sekarang ini zamannya zaman fitnah sudah. Ya, maka hati-hati. Jangan kemudian sembarangan, masyarakat muslimin, dalam kita mengambil ilmu. Ini adalah sumber yang sangat besar. Seseorang bisa sesat karena salah dalam mengambil ilmu. Antum tahu Wasil bin Atha? Pernah kenal Wasil bin Atha? Ini muridnya Hasan Al-Basri. Muridnya Hasan Al-Basri. Ya, seorang yang hidup pada zaman keemasan Islam. Al-Qurun Al-Mufaddalah, Thalatha Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi emas yang utama. Nah, kemudian Wasil bin Atha ini memisahkan diri dari majelis gurunya. Padahal asal Hasan Basri diakui ahli sunnah, tapi dia tidak mau belajar sama dia lagi. Memisahkan diri. Ya, mungkin merasa sudah pintar. Akhirnya mungkin bergaul dengan orang-orang yang sesat, sampai kemudian dia menjadi orang yang sesat. Padahal kalau masalah ilmu kepintaran tidak ada duanya. Ya, beliau ini pakar bahasa Arab. Pakar apa? Bahasa Arab. Jago sastra. Ya. Pernah suatu ketika Wasil ini kan memiliki kekurangan. Apa? Cadel. Tahu cadel ya? Apa cadel? Tidak bisa ngomong R. Ya, kalau di bahasa Arab ya ada R, ro. Ya, tidak bisa ngomong apa? Ro. Ya, subhanallah. Lalu beliau diundang sama teman-temannya. Tapi tidak ada undangan ceramah, khutbah gitu, tidak ada. Ya, pokoknya ngumpul gitu aja. Jadi teman-temannya ini iseng mau mengerjain Wasil bin Atha. Iya, sudah datang banyak orang, tiba-tiba disuruh maju. Kenapa? Agar orang-orang ini tahu Wasil bin Atha ini cadel, punya kekurangan, sehingga dia ditertawakan, dihinakan dan lain sebagainya. Akhirnya subhanallah, wah, Wasil bin Atha maju, Pak. Ya, kira-kira kita gimana? Ya, pas
jadwal sholat Jumat, ternyata khotib nggak datang. Sedangkan antum pas duduk di bawah mimbar, antum yang paling jenggoten ya kan, jenggotnya sepanjang, itu kan biasanya, ayo Ustadz fadl. Padahal kita bukan Ustadz, gimana? Ayo naik, dipaksa. Nggak ada lagi Ustadznya. Gimana? Antum gemetar. Ya, alhamdulillah kalau nggak sampai kencing itu bersyukur sudah. Tapi kalau karena terkencing-kencing itu, saking gemetar, apalagi yang datang itu ribuan. Ya, ayo gimana? Ketika itu wasit atau maju saja sudah. Bayangkan melakukan orasi, ya khutbah lah istilahnya. Bayangkan ya, dari awal sampai akhir khutbahnya, dan khutbahnya ini masih ada, diabadikan oleh para ulama. Tidak satu kata pun, tidak pernah keluar sekalipun huruf ro. Bayangkan, subhanallah. Jadi pengen dipermalukan agar orang-orang tahu bahwasanya Wasil ini kan cadel ini. Tapi karena dia hebat, pintar, ya mungkin IQ-nya kalau dites dengan alat sekarang jebol tes alatnya itu, saking pintarnya Pak. Bayangkan antum lah sekarang saya kasih tugas buat teks khutbah Jumat, tidak ada huruf R-nya 2 pekan, belum tentu selesai. Bayangkan ini dadak, tidak ada persiapan. Kalau ada persiapan kan masih wajar. Ya, masih wajar ada persiapan, kita persiapan buka kitab, cari referensi, kan masih ada kesempatan ya. Wasil saya kasih waktu 2 hari lah persiapan khotib. Ya, yang tidak ada huruf ro-nya. Ini tidak ada, langsung suruh maju. Ini orang cerdas itu begitu. Ya, bayangkan. Luar biasa. Iya. Dan di antara kebiasaan beliau itu, kalau kita kan punya kebiasaan biasanya beli buku. Ya, beli buku terus kita buat perpustakaan di rumah kecil-kecilan. Kalau Wasil bin Atha ini kebiasaannya nyewa perpustakaan. Tidak ada orang yang boleh masuk kecuali semua buku itu sudah dibaca. Bayangkan. Selain dia pintar, kutu buku. Ya, kurang apa? Coba, kurang apa dia? Tapi dia ada salahnya memisahkan diri dari Majelis Hasan Al-Basri, memisahkan diri dari guru Ahlus Sunnah, menyendiri. Akhirnya dia menyimpang, ya, berpemahaman Mu'tazilah. Na'udzubillah. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma'asyiral muslimin memiliki perkataan yang sangat bagus. Ya, bahwasanya kita di dalam agama ini pinter saja tidak cukup, tapi perlu kebersihan hati kita. Beliau mengatakan Syekhul Islam yang harus ditulis dengan tinta emas, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Jadi orang itu kadang dikasih kepintaran, kecerdasan, cerdas. Ya, kalau ngomong itu masya Allah menyihir. Ya, awalnya orang tidak percaya, dibuatnya percaya. Saking pinternya bersilat lidah. Ya, padahal isinya kalau ditimbang dengan syariat sampah. Tapi karena ngemasnya bagus, ya, jadi laku. Ya, cerdas. Sekarang, ya, itu yang terjadi. Ya, subhanallah. Akan tetapi mereka sesat. Diberikan cerdas tapi sesat. Kenapa? Karena tidak diberikan kebersihan hati oleh Allah. Hatinya kotor, penuh dengan syubhat. Kalau hati kita sudah kotor, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat, ilmu tidak bakal masuk. Nasihat 1000 kali tidak bakal masuk. Ya. Inilah yang harus membuat kita prihatin, yang harus menjadi pelajaran bagi kita masyarakat muslimin. Ya. Hati-hati. Oleh karena juga kemudian jangan sampai kemudian kita terjerumus belajar kepada atau ilmu-ilmu yang menyesatkan. Ya, di antara ilmu yang menyesatkan masyarakat muslimin pada zaman ini adalah kita mendalami ilmu filsafat. Ya. Pernah suatu ketika ada sebuah cerita bahwasanya Ar-Razi, ya, Ar-Razi, tahu Ar-Razi? Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ya, seorang ulama abad ke-6 Hijriah. Ya. Beliau memiliki kitab tafsir
ya Mafatihul Ghaib, yang lebih dikenal dengan Tafsir Ar-Razi. Ya. Pernah suatu ketika beliau mendatangi suatu tempat, ya, entah di Naisabur atau tempat yang lain, dengan dikawal banyak orang, mungkin ratusan murid-muridnya. Ya. Lalu ada nenek-nenek, ada apa? Nenek-nenek bertanya, ini siapa? Kok dikawal banyak orang? Apakah Anda tidak tahu siapa orang yang kita kawal ini? Tidak tahu. Ini adalah imam, hada imam. Ini adalah imam. Imam apa? Ya. Dikatakan bahwa yusbitu wujudallah bi alfi dalil. Subhanallah. Beliau telah menetapkan akan adanya Allah dengan 1000 dalil katanya. Subhanallah. Nenek ini dengan mudahnya menjawab, ya. Laula fi qalbihi ya alfa syakkin mahtaja ila alfi dalil. Berarti di dalam hati dia penuh dengan keraguan, 1000 keraguan, ya, tentang Allah. Jadi hati Fakhrur Razi itu penuh dengan keraguan akan adanya Allah, sehingga dia butuh 1000 dalil. Kalau seandainya dia hatinya bersih, tidak penuh dengan keraguan, tidak butuh 1000 dalil, Al-Quran sudah cukup menjadi bukti, ya. La raiba fi, Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fakhrur Razi ini tercengang, merenung, ya, merenung perkataan nenek. Ini nenek-nenek kok mantap ini, ya. Itu, ya. Makanya jangan meremehkan mak-mak, nenek-nenek ini kadang menusuk juga, ya. Hati-hati, ya. Akhirnya kemudian beliau menyesal. Fakhrur Razi ini di akhir hidupnya menyesal, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ya, di beberapa kitab. Ya laitani, seandainya, kata beliau, ya, lam astaghil bi ilmil kalam wabaka. Kemudian beliau naik, ya, seandainya saya ini tidak sibuk dari dulu belajar ilmu kalam, filsafat, ya Allah, nangis dia, ya, nangis. Akhirnya kemudian dia bertobat kepada Allah, ya, alhamdulillah, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan bahwasanya wa annahu raja'a an madhabil kalam fiha ila tariqatis salaf. Beliau telah rujuk dari madhabnya ahlu kalam kepada pemahaman salafus saleh. Begitu juga dengan Al-Imam masyhur di kalangan kita, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, beliau memiliki buku yang sangat terkenal, ya, dan luar biasa. Buku apa? Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu agama. Kenapa beliau memberikan judul itu, menghidupkan ilmu agama? Karena pada zamannya itu ilmu agama itu sudah mati. Mau beliau berdiri untuk menghidupkan ulumuddin. Beliau juga menyesal, ya, akhirnya pada akhir hayatnya beliau mempelajari Sahih Bukhari, ya, beliau menyesal. Alhamdulillah di akhir hayatnya beliau taubat, rujuk dari madhab ahli kalam kepada madhab salafus saleh. Karena ma'asyiral muslimin yang sekarang sibuk-sibuk dengan filsafat, lihatlah para a'immah yang terdahulu. Cukuplah mereka menjadi ibrah, tidak usah kita ikut-ikutan, ya. Cukuplah kita belajar dengan thariqatus salaf, ya, belajar agama yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, ya. Karena itulah yang harus kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita bisa selamat, ya, dari api neraka. Kebahagiaan yang hakiki dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang kemudian dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya, maka dia adalah orang yang sukses, orang yang menang.
dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kehidupan yang penuh tipu daya. Ya, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang harus kemudian kita perhatikan bagaimana pentingnya kita belajar ilmu syar'i. Tetap istiqomah, jangan sekali-kali kita meninggalkan majelis ilmu. Ya, tetap kita istiqomah untuk ngaji, memperdalam ilmu. Ya, kalau bisa memperdalam bahasa Arab, ini luar biasa. Ya, jangan kemudian kita lalai. Ya, jangan kemudian kita ini futur. Ya, tidak semangat lagi ngaji. Na'udzubillah. Ya, hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Karena kalau kita sudah sia-siakan, kita sudah dapat hidayah, kita sia-siakan, maka Allah tidak segan-segan untuk menyesatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azagallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, Allah akan buat tambahnya menyimpang. Hati-hati. Ya. Oleh karena tidak ada pensiun ngaji, itu tidak ada. Kenapa antum tidak ngaji? Pensiun. Ya. Kenapa antum tidak hadir lagi kajian? Apa nabi? Anak ya pensiun aja lah. Ya. Subhanallah. Kenapa antum tidak ngaji lagi sih? Karena tobat jadi salafi. Tidak mau saya. Subhanallah. Na'udzubillah. Ini hati-hati. Ya, fitnah syubhat ini bahaya. Oleh karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan di dalam kitabnya Syiar A'lamil Nubala, ya, innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Hati kita ini lemah. Hati kita lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ya, sedangkan syubhat itu seperti petir menyambar-nyambar. Ya, apalagi sekarang zaman media sosial, di grup itu dikirimi subhat, isinya subhat semua keluar dari grup itu. Ya, jangan kemudian kita mengorbankan agama kita. Dan kalau kita nonton YouTube, jauhi tontonan-tontonan subhat. Ya, cukupkan dengan kajian-kajian ulama ahli sunnah. Masih banyak yang belum kita tonton, ratusan ribuan. Itu sudah cukup. Waktu kita kalau seandainya buat nonton itu semua, tak cukup, sudah mati gitu ya. Ya, lalu kenapa kita sibukkan dengan kajian-kajian ahli bid'ah yang jelas penyimpangannya? Tidak usah. Ya, jangan kemudian dengan ya kan penasaran Ustaz. Antum ini penasaran. Ya, kalau kita ini penasaran. Ya, apalagi yang viral-viral. Ya, sekarang ini zaman viral-viral. Ya, kemudian kena subhat, bingung nih. Ya, salah siapa ya? Salah antum sendiri. Ya, kok subhat kok ditekan? Seperti apakah iman kita ini sudah seperti Imam Ahmad? Ataukah iman kita ini sudah seperti ya para ulama a'immah yang mana mereka ketika duduk atau melewati majelis ahlul bid'ah itu mereka menutup telinga? Ya, ada seorang para ulama ahli hadis itu didatangi ahli bid'ah, mau dibacakan Al-Quran. Stop, saya tidak mau dengar bacaan Al-Quran kamu. Setengah saja, setengah, tidak mau. Bayangkan, itu sikap para ulama. Itu ulama yang sudah ulama. Oh, kita ini bukan ulama ya, Pak. Iya. Oleh karena kita harus betul-betul lebih hati-hati lagi, karena memang ya sekarang ini zaman fitnah. Ya, kita terus belajar dengan guru-guru kita, terus minta pertolongan kepada Allah, ya, saling ta'awun, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, ya, agar kita sama-sama istiqomah, kemudian sama-sama kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sedikit ya tanya jawab sebentar. Satu dua pertanyaan yang bisa dijawab, kalau yang tidak wallahu taala a'lam bissawab. Ya, barakallahu fikum.